Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas satu putusan daripada Mahkamah Konstitusi ya, yang menimbulkan pro dan kontra soal bagaimana Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya eh, terkait syarat seorang yang akan maju sebagai capres dan juga cawapres pada pemilihan presiden begitu. Uh, Memang kalau kita memperhatikan dan juga kita periksa misalnya Undang-Undang Pemilu tahun 2007, tepatnya di pasal 169 huruf Q, huruf Q ya, di mana di situ tertulis begitu ya, tertulis bagaimana syarat ya, minimal seseorang yang akan maju sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden di 2024 mendatang gitu ya. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, tentang pemilu ya, berbunyi seperti ini. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun ya. Itu bunyi dasar ataupun bunyi awal pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Artinya kalau kita bahasakan dengan konteks yang lain ya, bahwa di dalam negara kita ini ketika seseorang akan menjadi capres dan juga cawapres, maka dia harus berumur minimal 40 tahun. Nah, di sini letak masalahnya. Pasal ini yang kemudian digugat oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi ya. Ada beberapa putusan yang memang ditolak ya, termasuk dari kalangan kepala daerah yang juga menggugat, ada juga dari PSI, ada dari Partai Garuda dan juga beberapa kalangan yang lain yang menggugat mengenai bunyi daripada pasal tersebut yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi itu ditolak gitu. Tetapi menariknya bahwa eh, permohonan yang terakhir ya, yaitu permohonan dengan nomor 40 itu ya, dengan nomor 90 ya, nomor 90 yang kemudian putusan ini diamini begitu, diamini oleh Mahkamah Konstitusi begitu ya. Jadi disinilah letak persoalannya yang nomor ya. Jadi putusan MK nomor 90 ini ya tahun 2023 begitu, itu yang diajukan oleh seorang mahasiswa katanya begitu ya. Diajukan oleh seorang mahasiswa yang oleh Mahkamah Konstitusi ternyata ini diterima ya. Nah, ya. Jadi inilah problem awalnya, bagaimana kemudian beberapa putusan-putusan yang diajukan oleh para pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi putusan MK nomor 90 ini ya, di mana substansinya kurang lebih sama itu uh, diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ya, kita kembali misalnya melihat bagaimana bunyi pasal daripada pasal 169 itu ya. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun begitu ya. Nah, ketika misalnya gugatan tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi ya, bunyi pasal tersebut justru berubah begitu. Justru berubah di mana pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu berbunyi begini. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, jadi tafsir yang disebutkan ini itu ya yang menjadi sesuatu perdebatan sebenarnya. Ya, perdebatannya karena kenapa? Karena ini memungkinkan ya, dari bunyi pasal tersebut sebenarnya memungkinkan ya. Jadi ada dua nantinya ya. Ada dua. Yang pertama adalah mereka yang memang berumur minimal 40 tahun atau ya. Jadi ada kata ini. Mereka yang pernah menjadi kepala daerah ya. Dan kepala daerahnya pengertiannya dua. Ada gubernur dan juga ada wali kota. Jadi bagi mereka yang sudah berumur 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, dalam hal ini sebagai gubernur atau wali kota, memungkinkan ataupun berpotensi untuk menjadi capres dan juga cawapres di pemilihan presiden. Di sini letak persoalannya begitu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada
hal mendasar yang perlu kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki ataupun tidak diberikan wewenang untuk merubah pasal ataupun istilahnya untuk menambah norma atau mengurangi norma daripada pasal dari pemohon begitu terhadap undang-undang ya. Jadi kan kalau kita perhatikan bahwa pemohon itu kan menginginkan agar pasal 169 huruf Q itu ditambahin normanya, kira-kira begitu. Ditambahin normanya sehingga menjadi ketika seorang capres dan juga cawapres itu adalah mereka yang sudah berumur 40 tahun atau mereka yang sudah pernah menduduki atau sedang menjabat sebagai gubernur dan juga wali kota begitu. Sehingga kata-kata atau di situ berarti itu alternatif. Ketika misalnya seorang tidak belum berumur 40 tahun, maka dia bisa menggunakan alternatif yang kedua. Ketika dia pernah menjadi gubernur atau sedang menjadi gubernur, atau misalnya dia pernah menjadi wali kota atau sedang menjadi sedang menjadi wali kota, meskipun dia belum berumur 40 tahun, maka memiliki hak untuk menjadi seorang capres dan juga cawapres ya. Nah, masalahnya adalah Mahkamah Konstitusi itu tidak diberi wewenang untuk menambah norma gitu. Kalaupun misalnya Mahkamah Konstitusi itu istilahnya mau merubah norma ya ataupun menambah norma begitu, maka paling tidak nanti ada hal-hal yang tertentu begitu ya. Tapi paling tidak bahwa selama ini bahwa pakem yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi itu ketika istilahnya ada pemohon ataupun si pemohon yang mengajukan undang-undang ini, misalnya undang-undang A misalnya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bunyi putusannya itu paling tidak nanti akan memerintahkan kepada legislatif ataupun DPR untuk merubah ataupun merevisi undang-undang yang diajukan oleh pemohon, kira-kira begitu. Nah, tetapi menariknya bahwa putusan MK nomor 90 ini ya, dia langsung menambah norma di situ. Jadi hal inilah yang secara tidak langsung ini kan berarti Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif begitu ya, secara tidak langsung dia mengambil hak daripada legislatif, yaitu adalah DPR. Dalam hal apa? Dalam hal membuat pasal ataupun membuat peraturan perundang-undangan. Itulah yang menjadi problem sebenarnya. Jadi ketika misalnya Mahkamah Konstitusi itu, dia kan tidak boleh membuat undang-undang, ya. Dia tidak bisa menjadi istilahnya positif legislator begitu ya. Dia hanya menjadi negatif ataupun posisinya hanya sebatas istilahnya memberikan saran kepada legislatif istilahnya untuk merubah misalnya bunyi pasal ini ya, silakan nanti dibawa kepada legislatif agar dibahas misalnya di fraksi-fraksi dan lain sebagainya, rapat dengar pendapat ketika akan merubah sebuah pasal berdasarkan perintah daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan Mahkamah Konstitusi yang langsung istilahnya membuat norma itu dalam putusannya. Nah, persoalannya adalah ketika misalnya putusan ini sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal yang harus kita ingat ya, hal yang harus kita ingat secara kewenangan gitu ya, bahwa putusan ini dia bersifat putusan yang final. Putusan yang istilahnya tidak ada upaya-upaya yang lain gitu ya. Hal itu misalnya termuat dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana bunyi pasal tersebut ya, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan istilahnya bunyi pasal tersebut kan memang di sini kewenangan-kewenangan sudah jelas ya. Jadi tidak ada istilahnya di dalam bunyi pasal ataupun kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi untuk merubah norma ya. Jadi kalau misalnya dia akan merubah warna, paling tidak nanti itu akan diberikan kepada legislatif. Kurang lebih redaksinya ya, hey legislatif rubah ini pasal ya. Itu nanti legislatif ataupun DPR yang akan merubah bunyi pasal tersebut ya. Karena putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini bersifat final, maka kita tidak mengenal istilahnya ada upaya banding, ada kasasi, PK, seperti misalnya upaya-upaya hukum yang terjadi di perdata dan juga di pidana begitu. Nah, selain misalnya soal beberapa aturan-aturan yang ditabrak oleh Mahkamah Konstitusi, lalu muncul ke permukaan bahwa
putusan MK ini diduga kuat bersifat sangat politis begitu ya. Sangat politis dalam upaya untuk bagaimana MK ini istilahnya yang diketuai oleh Anwar Usman ya ingin memuluskan Gibran bisa maju Pilpres untuk 2024 mendatang. Ini opini publik, ini opini yang muncul ke permukaan begitu. Bagaimana posisi daripada Gibran ini adalah keponakannya begitu, anak daripada Joko Widodo, karena kita tahu bahwa Joko Widodo ini dan juga Anwar Usman ketua Mahkamah Konstitusi ini adalah saudara ya, ipar gitu. Sehingga timbul istilahnya satu opini publik bahwa putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan mahkamah keluarga, kurang lebih begitu ya. Karena ini erat kaitannya dengan posisi daripada seorang Gibran Rakabuming Raka ini ya, belum berumur 40 tahun tetapi dia menjadi wali kota Solo ya. Seperti misalnya bunyi putusan itu tadi, ketika seorang itu belum berumur 40 tahun tetapi dia seorang wali kota, sedang menjabat sebagai wali kota Solo saat sekarang ini ya, kalau kita perhatikan, maka dia berpotensi untuk bisa maju sebagai capres maupun cawapres untuk 2024 mendatang. Meskipun ya, kalau kita tahu bahwa apakah nanti Gibran akan mengambil kesempatan ini untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 mendatang, itu kita tidak tahu ya, karena lagi-lagi kita tidak sedang membahas ini dari sudut politis ya, tapi lebih kepada landasan-landasan berpikirnya dari sisi hukumnya saja begitu ya. Nah, putusan-putusan ini juga yang dianggap oleh pakar-pakar tata negara, advokat-advokat yang luar biasa seperti misalnya Denny Indrayana ya, yang menyebut bahwa putusan MK ini putusan yang tidak sah ya. Lalu kalau misalnya kita juga melihat bagaimana Yusril Iza Mahendra, salah satu pendekar tata negara Indonesia, juga memberikan saran bahwa agar Gibran tak maju sebagai calon wakil presiden yang diisukan misalnya belakang ini mendampingi Prabowo Subianto. Karena bagi Yusril Iza Mahendra bahwa putusan ini adalah putusan yang sifatnya problematik begitu ya. Nah, inilah yang menjadi perdebatan sebenarnya kalau kita memperhatikan bagaimana seseorang yang akan maju kepada Mahkamah Konstitusi, paling tidak di situ akan diperiksa mengenai legal standingnya seorang pemohon gitu ya, ketika akan menguji sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi legal standing itu penting sebenarnya. Legal standing itu artinya ada kerugian secara konstitusional ya, ketika seseorang itu akan maju kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, disinilah menariknya rekan-rekan untuk memahami bagaimana proses hukum yang terjadi, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merubah pasal ya. Mahkamah Konstitusi itu adalah pihak sebagai penjaga konstitusi yang ada di Indonesia. Jadi kalau ketika misalnya Mahkamah Konstitusi akan merubah pasal ataupun menambah dan lain sebagainya, maka itu adalah kewenangan daripada lembaga legislatif, dalamnya adalah DPR, untuk merubah, mengurangi, menambah dan lain sebagainya bunyi daripada pasal-pasal daripada sebuah undang-undang ya. Karena kita tahu bahwa DPR ya, anggota-anggota DPR itu diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang yang ada di Indonesia gitu. Nah, problem-problem yang seperti inilah yang menjadi menarik sebenarnya untuk kita bahas ya, untuk selalu kita bahas, dan ini merupakan salah satu pandangan dari sudut hukumnya dalam memahami bagaimana cara sederhana sebenarnya untuk mengerti dan juga memahami alur perdebatan mereka yang pro dan juga yang kontra terhadap putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini begitu ya. Demikian rekan-rekan, dan selamat menjalankan aktivitas kembali.